Pertanyaan kamu itu terlalu pintar, Bat. Aku belegu gini. Jadi bingung Kalau seneng mah seneng banget. Tapi kalau misalkan akhirnya sekarang seneng, ya alhamdulillah. Oh ternyata teh gini ya main di festival teh gitu. Pengalaman apa tuh yang dapat main di festival? Kalau telat teh dimarahin ternyata. Iya. Jalan-jalan ke mana dicarekan ke si Komang, dimarahin sama si Komang. Oh, sini. Ini teh kupon saya bener ngantri di sini atau ada ngantri yang buat kelasan saya? Sumpah. Hanya ke Komang kan, Bang ini di mana? Itu di situ. Tapi pas lihat oh ada Rai, bener gitu. Ini nggak apa-apa gitu, aku selain bareng sama Ricky Sihaan. Sempat mikir gitu. Kalau di festival di green room kan si minuman tuh gratis kan, maksudnya tinggal ngambil. Saya mah nyari kasirnya dulu. Saya bayar dulu. Asli, akhirnya bayarnya kemana Bang? Ini tinggal ambil aja. Ini bener. Jenglot. Kenapa dia ngelawat? Lebih unik, lebih nyata. Bisa dilihat, bisa dipegang. Matanya bisa nyala. Bisa. Bisa, kalau dipencet lututnya. Yang kamu, jenglot kamu itu mah. Iya. Ces gitu. Iya. Mantranya ada di lagu kedua, album kedua. Kita mau ngomongin soal reputasi ya sekarang ya. Reputasi Leipzig ya. Ya, apapun Maaf lah. Nikola Saputra, Leipzig ya. Sebenarnya salah satu yang saya amati dari mencuatnya reputasi Leipzig ya di scene musik, di industri musik itu selain dari karyanya, ini mah rada bias punten ya karena menurut saya bagus gitu album itu. Tepuk tangan dulu buat album Leipzig. Yang pertama dan yang kedua tuh bagus banget, patut kalian dengerin. Ya, tapi ada juga faktor di mana karya kalian dan juga apa ya, presence lah gitu, keberadaan kalian secara visual di beberapa kanal sosial media, di YouTube, di sosmed, jadi bahan obrolan di beberapa KOL scene ya. Key opinion leader. Siapa ya. itu? Banyak kamu ya, banyak. Jadi kadang kalau ngecek Twitter ada sosok dari tongkrongan ini nih, misalnya dari tongkrongan scene number one in Jakarta gitu ya. Lo harus cek Leipzig tuh ini fun dan keren dan gini satu gitu. Kita baca lagi ke media lainnya, ada review dari media musik nasional. Leipzig ini membangkitkan sisi punk yang lain dan patut kalian tonton dan dengarkan, cenah ya kata dia gitu kan. Tapi dari semua itu akhirnya diakumulasi menjadi orang-orang tertarik untuk nonton Leipzig gitu. Nah, menurut kalian sendiri bagaimana tuh soal si sosok-sosok KOL ini akhirnya bisa tanda kutip menyetir selera orang untuk memperhatikan musik tertentu gitu. Punya opini sendiri nggak soal itu tuh? Sebelum nyatur nuhun. Enggak tahu Iya, gimana nggak tahu. ya. Bingung jawabnya asli, Brat. Enggak, tapi si KOL-nya aja gitu kayak menurut Pertanyaan kamu itu terlalu pintar, Bat. Aku belegu gini. Jadi bingung sosoknya aja gitu. Bener nggak tahu. Maksudnya gimana aku harus komentarin orangnya tuh apanya ini? Sosoknya bukan orangnya, si sosok. profesinya inilah. Oh ya terima kasih aja lah ya. Iya. Kayaknya lah ya. Oke. Kayaknya terima kasih aja lah ya. Udah nggak tahu mau ngapain lagi. Iyalah, atur dulu. Kita juga tidak pernah berstrategi Nggak gimana. tahu. Tapi memang ada tim yang mengatur strateginya kan. Balik lagi kayak tadi. Kalian punya KOL Iya, cuman- strategis ya. Cuman kan ya kita juga nggak sampai berharap impactnya bakal ternyata gitu juga. Tapi menurut kalian sendiri apakah penting gak sih kayak suatu band itu divalidasi sama KOL musik atau skena gitu? Scene, sorry. Saya nggak tahu ya, maksudnya yang saya tahu mah KOL fashion gitu ya karena Rata-rata ya brand kan. di bidang itu gitu. Misalnya kalau misalkan KOL musik tuh masih nggak terlalu ngerti how it works gitu. Maksudnya bahkan dalam level personal pun gitu, kayak misalkan nggak perlu jadi KOL musik, kayak misalkan kamu teh dengerin apa gitu terus covernya bagus misalkan, jadi pengen dengerin juga gitu. Atau kamu sering ngepost video band kan di feed, bagus gitu. Maksudnya nggak perlu harus jadi KOL musik gitu. Maksudnya buat menyetir orang gitu. Tapi ya mungkin kalau misalkan emang itu udah emang profesi gitu itu maksudnya atau Enggak sih, maksudnya, maksudnya jadi gitulah ya. Pasti dia kan kerja di bidang apa, kalau nggak dia sebagai sosok musisi atau apa-apa, apa yang dia dengerin akhirnya orang-orang, oh dia dengerin ini juga, kita dengerin juga gitu. Nah itu tuh menurut kalian apakah salah satu skema menyebarkan musik dengan lebih baik nggak sih lewat KOL ini gitu?
bingung jawabnya bener Jadi gini, kalau mau ditarik, aku mah kayak lagu Common Sense saja anak aku mah apa liriknya. Jadi diapresiasi sama anak aja udah wow, apalagi sama KOL gitu. Wah, wow. Sebangkar-bangkarnya diapresiasi sama diri sendiri ya kayaknya ya. Menurut orang mah seneng Ya gitu. kamu itu. Ya ini aku kan. Iman kan. Enggak bener ini mah si anak aku teh emang hafal pisan lagu yang Common Sense itu teh. Apa liriknya teh bener lagi. Sekarang. Berarti kalau misalnya nih ada, katakanlah ya gitu, untuk menjangkau pendengar musik lebih banyak kita harus memberikan karya kita ke orang ini untuk dia menyebarkan karya kita lebih jauh gitu. Tapi ke sosok bukan ke media akhirnya gitu. Kita mah ke media juga nggak pernah ngirim press release. Udah malu, sumpah Prat. Malu Prat. Lebih ke, aduh mau ke yang terdekat aja nggak enak asli. Jangankan mau ke, katakanlah ya jurnal gitu ya. Aku punya lagu nih gitu. Nggak berani sumpah. Asli. Iya demi Allahnya, iya bener. Malu Prat lebih ke nyadar aja seadanya gitu. Tapi kalau tadi itu metode kayak gitu, menurut kalian layak dilakukan nggak sih sebenarnya? Ngasih gitu ke orang biar orang ini nyebarin karya kalian gitu. Kalau dulu mah aku tuh suka nyimpan di warnet, Di Duya. berharap siapa denger kan. Jadi yang nyebarin KOL warnet. Bukan KOL warnet. Kayaknya mah ya Flash disknya ya kan. kayaknya mah kalau KOL. kalau orangnya pede mah kayaknya boleh-boleh aja, bagus-bagus aja kayaknya mah. Ah iya. Iya kayaknya mau didengerin siapa gitu. Tapi meskipun secara nggak langsung gitu ya, karena dari album pertama kita tuh nggak pernah ngirim press release gitu ya ke media, nggak pernah sama sekali. Meskipun press release kita bikin gitu, ada. Bikin. Tapi nggak pernah di-share, nggak pernah dikirim. Bukan kolege ku era iya. Malu jadi teh. Bukannya belagu tapi emang malu aja. Iya, tapi Kalau secara ada yang nanya langsung kasih. nah itu. Tapi Tetap jadinya gercep lah. secara nggak langsung gitu, karena kita dari awal nggak pernah kirim press release, semua itu jadi organik gitu. Maksudnya kita tuh nge-share udah gitu. Jadi ada satu orang ini tahu misalkan nge-share gitu. Terus orang lain juga jadi tahu nge-share. Jadi saling nge-share-nya gitu. Maksudnya itu juga mungkin secara nggak langsung jadi gimana cara KOL musik itu bekerja gitu kan, gitu kan maksudnya gitu. Tapi jadinya ya mungkin buat kita mah nggak belum pernah nih kita ngasih ke orang gitu. Pang bantu share lah gitu. Jadi organik aja semuanya. Berarti emang kuasa Tuhan lah ya, dan rezeki lah ya. Ya rezekinya aja mungkin ya gitu. Tersaning Gusti. Iya. Soalnya setiap karya yang kita bikin tuh punya jalan sejarahnya masing-masing. Enjoy. Iya mungkin gitunya jadinya relate sama yang denger. Mungkin terus bisa di-share. Anjir. Kayak ini aja album 2 ada Forever Bacang kan. Itu tuh bener-bener relate. Itu yang BCCF di depan ACC ya, yang ada poster wali songo. BFFC, BCCF Icon salah ya. Iya. Bacang Forever. BFFB. BFFB, ada C-nya. Bacang. Oh, BFFB harusnya. Iya. Gitu. Yang ada di gerobaknya di stiker itu kan. Yang ada wali songonya juga. Iya benar. Iya Bacang Forever. Dia tuh bukannya jam berapa sih? Sebenarnya 9 juga udah buka. 9 9 10. 9 PM only Ya. Iya. 9 to 5. ya. Tentu sih. Tapi emang bener mungkin gitu iya, ya kayaknya. Kayak si Forever Bacang dah emang orang makan anjing atunya mau nyeritain Braga tapi Anjing gimana atunya. nggak akan mungkin. Maksudnya kayaknya kurang tepat kalau misalkan Kita yang bikin. kita yang bikin. Kayaknya kalau misalkan Mirza Solo lebih bagus. Makanya kita Forever Bacang aja deh. Kita kalau ke Braga makannya Bacang gitu. Si Iman kita. Maneh oge botak. Iya duaan. Iya. Nangkring di seberang. Nangkring dibaca. Asli. Berarti mungkin ya tadi bisa bilang kenapa KOL akhirnya banyak yang nyebarin karya Leipzig organik ya maksudnya Organik, itu iya. memang dari lingkungan terdekat dulu gitu kan. Terus kalau press release mas dikasihnya aja Seada yang minta. dimintanya aja gitu. Dan Kalau misalnya semuanya integrasi. terjadi secara ya kuasa Tuhan lah, takdir itu mah ya. Iya kersaning Gusti. Patut Sama momentum aja kali ya. Iya. Kalau aku mah percaya ini teh momennya aja gitu tepat gitu. dan patut disyukuri ya. Iya. Patut disyukuri. Alhamdulillah Leipzig Alhamdulillah. sudah semakin sukses dan semoga lancar rezekinya ya. Iya, Yang paling iya, itu iya, sih iya. ya. Paling penting itu. Kamu juga ya. Ini Prabu juga ya. Prabu juga. Sama semua yang ada di sini. Ya, amin. Nah ngomongin rezeki, Leipzig baru dapat rezeki yang mantap sih buat saya ya. Dalam 1 tahun main festival 3 kali. 3 ya? 4. Bahkan saya salah 4 kali malah ya. 3 4 ya? 4 sama Underfest. Oh iya. 4 kali. Nah terus ini kembali nge-retrace obrolan saya sama Mirza waktu itu di
kayaknya di first ya, hujan-hujan. Oh, iya. Saya sempat kayak komen ke dia, kamu bikin benteng nggak pernah bener gitu. Kayak sedikit-dikit dikit-dikit bubar gitu kan. Istiqomah sekali-kali gitu bikin benteng ya. Enggak, pokoknya yang Leipzig mah bakal beneran ini mah, serius kata mereka gitu. Cina, rokok lagi lihat, emangnya apa yang mana kejar sama Leipzig gitu kan. Orang sih pengennya main festival katanya. Itu tertoreh di kepala saya supaya kepala saya teh. Akhirnya terjadi gitu. Wah, omongan Mirza yang dia inginkan terjadi nih tahun ini. Alhamdulillah. Leipzig main 4 festival dalam tahun ini, tepuk tangan lu dong. Itu sebuah prestasi yang penuh rezeki lah ya, maksudnya itu membantu semua band bisa mendapatkan itu gitu kan. Nah, kalian sendiri setelah mencapai titik inilah gitu, main festival ini gimana perasaannya, senang nggak gitu, dan apakah ekspektasi kalian terbayar dengan main festival sebanyak Ekspektasi mah kayaknya nggak ada ya. Semuanya juga kayaknya nggak ada yang ekspektasi bakal main di banyak festival. Enggak ada. Cuma bahkan nggak pernah berekspektasi bakal manggung di awal-awal. Iya, balik lagi ke tadi semuanya juga organik gitu. Kita bahkan nggak sampai nyebarin press release dan segala macamnya gitu. Kalau seneng mah seneng banget. Tapi kalau misalkan akhirnya sekarang seneng ya alhamdulillah. Oh ternyata teh gini ya main di festival teh gitu. pengalaman apa tuh yang dapat main di festival? Kalau telat teh dimarahin ternyata. Iya. Jalan-jalan ke mana dicarekan ke si Komang, dimarahin sama si Komang. Oh, sini. Oh, yang marahin siapa? Bisa disebutin nggak siapa ada di belakang kameranya siapa? Randy. Randy. Gak ternyata kalau telat ada yang marahin, sekarang nggak pernah kan? Ya. Mana manajer lo? Hah? Mana? Main jam 2 datang jam 1.45. Iya, terus ini pengalaman ngantri makan juga ya kita ya bareng. Oh iya. Di Pesta Pora. Ngantri sama ibu-ibu nasi daria. Nasi Daria. Aku mah sampai ngantri makan aja teh malu, Kenapa tuh? takut. Iya. Bener kamu teh masuk green room. Makanya udah aku mah nggak pernah makan. Ah, makan kamu waktu itu bareng kita. Ya paling ngambil seadanya lah bala-bala udah. Nggak ada bala-bala juga kamu. Ada ya Ada, kamu. juga. Ada. Paling yang kecil. Zumpa-zumpa Asli gitu. sih sampai ke Semua mah kawinan atau enggak ada? Enggak ada Di suka-suka mana? waktu itu. Pespor gitu. lain supa-supa ya kamu. Ini Tapi chicken soup. Oh iya, chicken soup. Enak tapi itu sumpah. Salah satu festival. Kita masih amazed Wah, kayak- makanannya enak bisa itu. Kayak orang kampung masuk Jakarta. Jadi emang benar-benar ngantri juga, nggak pede aja buat ngantri makanan. Karena aja di belakangnya siapa vokalis Ranti. Oh iya, si Yang Rayi. rambutnya kayak aku nih. Rayi. Anjir malu, ada iya benar gitu nganterin aja iya wungkul gitu. Ini malu gitu. Ai orang di mana ya? Bener sempat mikir gitu tai mah sumpah. Pertama kali manggung ai ini Bahasa Indonesia. oh ya, ini tuh kupon saya bener ngantri di sini atau ada ngantri yang buat kelasan saya. Sumpah. Tanya ke Komang kan, "Bang ini di mana?" Itu di situ. Tapi pas lihat oh, ada Rai. Bener gitu. Ini nggak apa-apa gitu. Aku selain bareng sama Ricky Sihaan. Sempat mikir gitu. Iya. Ya, Tapi akhirnya kan itu Pesta Pora pertama 2022 ya, Ya, pertama kali main 22, festival iya, itu kan. Nah, dari pengalaman ngantri itu apakah masih canggung nggak di green room? Sampai sekarang main- mau masih. Masih. Sampai sekarang masih. Mau masuk aja nungguin yang lain. Asli. Iya. Gitu Gitu kan sebenarnya kalau di festival di green room kan si minuman tuh gratis kan, maksudnya tinggal ngambil. Saya mah cari kasirnya dulu. Mesti bayar dulu. Asli, akhirnya bayarnya kemana bang? Ini tinggal ambil Cuma aja. kok, Ini tinggal bener. kok. Itu mah tinggal ngambil gitu. Jadi pas mau ngambil tuh, ini harus bayar ada di mana ya. Jadi emang udah ya. Mau masuk green room aja aku mah gini dulu. Boleh masuk nggak ya gitu ya? Kenapa Takut sih? bau gitu. Di dalam kan wangi-wangi mungkin ya nggak tahu Enggak kan. juga kan, mereka juga pasti habis manggung mau bawa ketek. Iya sih kan nggak tahu. Iya. Tapi itu emang benar sepatunya emang gitu. secanggung itu masuk ke situ teh. Dah tuh. Manggung pertama aja diajakin Futura tuh udah seneng pisan ya. Iya. Oh iya, manggung pertama di acara hardcore ya udah Ah, di iya, di Futura. acara hardcore. Iya. Tapi Jadi akhirnya sih yang saya lihat Leipzig adaptasinya cepat. Maksudnya dari ya kita ngerunut momen Futura kemarin kan dari acara Barudak gitu ya. Tiba-tiba akhirnya main Pesta Pora yang alternative stage dulu, yang Iya, kedua. Terus akhirnya manggung di panggung yang gede di Synchro Pespor, bahkan sekarang Joyland gitu kan. Itu kalian proses adaptasinya lumayan cepet nggak? Atau pakai tim lagi sebenarnya buat riset gitu buat Enggak sih kalau itu mah. sendiri itu mah. Sendiri. Kalau ya nggak ada, makanya kita bisa canggung tuh nggak ada yang mematahan apa ya bahasa Indonesia? Iya, nggak ada yang ngasih Nasihat tahu, ya, nggak ada yang nasihat. nggak ada yang ngasih tahu juga konsultannya ya harus aja. ngapain harus Karena ngapain. itu kita belum ada konsultan itu. Mungkin bisa Mas Dik. Ya tuh, Prap kan dari Cadas Pangeran gitu dari pinggir. Ya, emang gitu dari aja lah maksudnya. kabupaten. Susah. Masih canggung lah sampai sekarang yang kayak gitu-gitunya. Tapi ada dong maksudnya upaya untuk kita minimal di panggung seperti sekarang
harus lebih proper katakan, lebih baik gitu. Ada effort ke situ nggak? Ada. Dari sound, dari Oh iya, kalau Ya, itu itu mah Kalau kita itu mah belajar lah ya. diupayakan lah kalau itu mah. Dicobain terus gitu. Oke. Harus gimana. Kalau sama satu lagi, kalian kan sering bawa dupa ya. Itu untuk membersihkan area situ biar lebih tenang atau gimana? Lebih netral gitu. Lebih netral. Enggak biar wangi aja. Biar wangi. Sebenarnya gini, aku teh paling terganggu sama smoke yang di panggung yang Oh, fogging gitu ya. fogging gitu. Bau cangkaleng teh kan ya? Apa cangkaleng teh? Cangkaleng teh apa ya? Yang ada di chat, Tapi yang ada kolang di kaling. kolang kaling. Itu teh agak-agak bau kolang kaling. Jadi emang aku teh suka banget kolang kaling gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi manggung gitu, kan dulu main gitar ya. Oh iya. Kalau di panggung teh, ini kok bau ini gitu. Makanya dulu suka minta jangan dinyalain ya ininya gitu. Nah, ada beberapa panggung yang mengharuskan nggak bisa ini udah satu. SOP-nya. Ya. Ya udah weh buat memanipulasi si bau cangkalengnya itu kita pakai dupa gitu. Sama biar ngilangin bau kesang gitu ya. Kesang kita. Biar wangi lah, Biar gitu. wangi. Ya, Biar wangi. Keringet kesang teh. Iya. Smoke-nya juga berjalan dengan baik gitu, tapi akunya nggak terganggu secara personal gitu. Nggak nginget-nginget, aduh bau cangkaleng enak nih gitu. Nggak gitu. Kolang kaling ya cangkaleng. Kayak kolang Buat kaling. teman yang nggak tahu cangkaleng, kolang kaling ya. Itu sih apa? Karena aku teh gampang ke distract pisan sih ya. Juga bieu weh. Oh, gini, tadi iya. ya. Iya. Gampang ke distract apalagi di panggung. Asli aku aja pas lagi di salah satu di festival di panggung yang di dalam itu. Ada yang ngeliatin wae. Ada yang ngeliatin aja. Karena bukannya kepedean GR, ya. ya. Karena aku lagi ada jerawat di sini. Tah ya ge aya, Prap. Ini juga lagi ada gitu. Iya. Yang ngeliatin siapa? Jalu laki-laki gitu. Ini kenapa ya pasti ngarahanna teh juga ke atas gitu. Wah, ini pasti liatin jerawat. Langsung ke distrak, udah beres panggung teh ngobrolnya. Ada yang tahu nggak cara ngirangin jerawat gimana? Akhirnya dikurangin makan kacang, dia jawab deh. Anjir. Kurangin makan kacang. Oke. Dikit lagi soal dupa boleh? Boleh. Bisa jadi referensi buat yang nonton. Oh iya, gitu silakan. kan ya. Biasanya wangi dupanya wangi apa sih kalau Leipzig favorit buat dibakar di panggung? Vanilla dong. Oh, vanilla. Sama lavender juga kayaknya. Lavender. Nggak tahu. Dan itu mah soalnya kadang kita beli dupa tuh emang dupa yang beneran buat ibadah gitu itu mah. Dupa Oh, kiloan. bukan dupa yang apa? Aromasnya gitu. Kadang-kadang kalau Bukan misalkan itu. lagi habis stoknya pakai yang aromaterapi. Aromaterapi. Iya. Yang ada aja lah. Yang ada intinya aja. mah. Yang tersedia biasanya Komang kan. Randy ya. Randy. Oh iya. Randy ya. Randy Orton. Karena banyak stok dupanya gitu kan. Jadi yang dibawanya weh, kadang wanginya ini, kadang wanginya apa gitu. Nggak pernah coba ganti format dupa itu kan kalian yang stick ya biasanya, yang Segitiga. nggak pernah. Karena nanti mau pakai diffuser. Pernah tadinya pengen pakai Stella gitu tapi kayak susah kayaknya kalau pakai Stella mah harus ngatur waktunya dulu kan. Oh, kalau diffuser mah tinggal pakai cairan aja ya, masukin. Iya. Bener sih itu bagus. Bisa dicoba sih, bisa dicoba ya. Itu menarik buat teman-teman barangkali mau nyoba suasana lipstick di kamar pakai yang rasa vanilla ya. Rasa bukan vanilla. rasa. Banyak aroma. sih. Iya. Dong kameleon, lain kameleon. Itu mana? Apa? Bau bunglon. Nah sih kameleon. Sama lihat. Kamel. Kamomelnya. Kamomel. Ada. Aku pernah lihat di ininya dibungkusnya. Oh ini. Wanginya Tapi ini. ngomong-ngomong soal dupa, sempat ada satu kejadian apa ya mengharukan. Mengharukan soal lah dupa. itu mah. Jadi kita waktu itu main di Piwi Gaskin ya kalau salah. Jadi kita jadi openingnya Piwi Gaskin. awalnya Oh, yang di Palem. Malam. Terus ada tiba-tiba satu cowok nanya ke si Komang ya, ke kamu ya. Mas ini dupanya apa mereknya segala macam gitulah. Terus duh nggak tahu. Terus dia tuh mau minta lah intinya pengen minta si dupanya karena Istrinya ngidam. istrinya tuh ngidam. Jadi si istrinya pas Piwi Gaskin ada datang ikut juga mereka suami istri. Katanya pas pulang ke rumah kepikiran terus sama wangi dupa itu. Pengen dupa yang pas Leipzig main. Orang Bekasi. Orang Bekasi itu. Nge-DM berarti. Nge-DM ya, Oh, nge-DM. Nah, terus boleh Seminggu minta nggak? kemudian. Seminggu kemudian kita main di Vandal di salah satu acara di Bandung. Si suaminya nyamperin, datang ke Dari Bandung pakai Bekasi. motor dari Bekasi cuma mau minta dupa karena istrinya ngidam. Dupa membawa berkah ya itu. Iya. Semoga rezeki makin lancar juga dari ibu. Mungkin udah ngelahirin kayaknya kayak sekarang. Kayaknya Kayaknya mah udah. Kayaknya udah semoga lancar persalinannya kemarin dan anaknya tetap sehat ya.
Oke, itu udah soal dupa, bisa kalian coba, bisa dicek juga. Nah, sekarang ini sebenarnya rada sedikit sulit juga untuk menanyakan karena sebenarnya Leipzig sudah sort shit out ya. Tadi Waduh. kayak udah ngomongin punya tim, padepokan, terus sudah dapat rezeki yang ya alhamdulillah mantap lah gitu sebagai barudak mah gitu ya, bangga dengan Leipzig termasuk saya gitu. Wah, amin. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian sebenarnya tujuan kedepannya selain bikin musik dan manggung, ada yang lain nggak sih yang dikejar? Ada nggak? Finish lainnya Leipzig itu apa sih? Nggak tahu ya. Kayaknya mah Nggak tahu. nggak usah ditargetin, kayaknya mah biar enak ya. Tapi kan kalian punya tim, harusnya punya target kalau ada tim. Itu kan produksi. Iya, Produksi itu kan mah kita. mereka aja yang nargetin, kita mah nggak target apa-apa. Jadi kita mau apa, mereka ada. Nah, yang kalian pengen apa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ya yang terdekat sih ini lagi garap album 3. Sama album 4. Sama album 4. Jadi bareng lah. Bocoran dikit nggak apa-apa kali ya. Boleh. Banyak sih, Tadi tapi kan nggak bocor ada. sampai album 6 juga sebenarnya kan? Iya. Religi kan. Tinggal yang 5 aja belum ketahuan itu tentang apa ntar yang kelima. Album kelima. Split kayaknya. Enggak, split ada Split lagi. mah itu di luar album. Oh itu beda program lagi. Beda program. Program lagi. Iya. Berarti nggak ada yang dikejar sebenarnya ya sama Leipzig. Sama personil Leipzig kayaknya nggak ada. Tapi mungkin sama kru-kru di belakang kita mungkin ada yang dikejar, ya nggak tahu juga sih. Soalnya kita berkaca dari awalnya, dari pas pertama bikin kita nggak berekspektasi apa-apa, kita nggak punya tujuan apa-apa, dan ternyata jalannya gitu. Maksudnya ya udah dikasihnya aja gitu, kayaknya mungkin. Soalnya kalau kita nargetin pengen ini, kalau misalkan nggak kesampaian tuh jadinya bete. Aku teh kemudian kan orangnya Pisces. Aku tahu sih rasanya. Moroh gitu kira. Aku tahu curhatan dia di Lubel bertahun-tahun. Iya, jadi tahu ceritanya nggak apa-apa. Oh, paham ya, ini teman saya soalnya. Oh gitu? Mungkin. Gitu ya, nggak ada. Nggak Ya ada. maksudnya dikejarnya mah sesimpel pengen tetap ada aja bandnya. Oh, pengen gitu tetap bikin lagu udah lah, gitu aja. tetap utuh sebagai band lah, ada terus. Ya, ada ada terus. Gitu. Orang-orangnya masih menyenangkan gitu. Nah, terus ini ada pertanyaan tambahan nih, titipan nih dari Bapak Andika Surya ya. Kenal Andika Surya? Siapa ya? Barangkali belum kenal itu. Deska itu. Kolang-kaling. Barangkali belum kenal. Oh, barangkali. Kolang-kaling. Parah, Dik. Kamu ngomongin cangkaling ya, kolang-kaling. Yang ODSK itu kan? Wah, itu saya nggak tahu malah itu apa itu. Ih, Om Dika selalu keren. Oh, Ada dulu di Twitter rame. Iya. Aku nggak main Twitter, soalnya sempet di. Nah, itu sih ya, udahlah. Jadi konon dia penasaran katanya kan di panggung Leipzig selalu bawa bendera ya. Itu yang setahu saya sih dari baca interview bersama Adi Kentang di Jurnals gitu, karena biar statement aja gitu. Katanya sih itu jawabannya ya. Statement apa? Kamu yang jawab kamu. Statement apa? Kamu yang jawab. Enggak. Iya. Buat statement aja. Nah, itu tuh statement apa? Maksudnya kenapa bawa bendera? Iya, kenapa tuh bikin seperti itu terus dibawa tiap manggung buat apa itu? Kalau misalkan kenapanya mah nggak tahu. Kalau untuk statement ya ngikutin. Ngikutin Iya. apanya? Soalnya banyak kan yang bawa bendera kan. Oh, band-band yang lain. Band-band Iya, gitu. iya. Ay, kita mah nggak punya. Bikin yuk gitu. Gitu aja. Sesimpel itu. Itu. Biar ya inilah apa poin-poin ngeband ada kali ya gitu. Artistik. Walaupun nggak harus bawa bendera pun Syarat ini. aman. makanya. Cuman kayaknya kalau kita mah lucu gitu bawa. Gitu aja sesimpel itu. Bawa aja pakai. Oke. Soalnya kadang premis awal apa yang kita lakukan tuh dari gimmick-gimmick tuh dari gini gitu. Anjir jika lucunya Kiki ya. Nah, berarti apa yang kalian lakuin ini beberapa disebutnya gimmick ya sebenarnya atau enggak? Enggak juga. Enggak juga sih. Maksudnya Spontan. bingung juga sih menyebutnya apa gitu, kayak bendera apa, ada mungkin kata yang paling tepatnya ya gimmick gitu, meskipun itu diniatin gitu kalau Ya. iya kan Pada akhirnya jadi niat. jadi niat gitu. Kayak bikin bendera yuk. Ayo buat apa? Ya manggungnya biar ada kerjaan gitu, masang-masang kan rame gitu kayaknya. Ngasih rezeki orang bendera juga untuk ambil terus, bendera. Akhirnya gambarnya mau apa nih? Nah ke situ kan jadi gitu-gitulah. Jadi Yeah. niat akhirnya. Gimana kalau ini? Jadi ada diskusi lah gitu sama anak-anak. Jadinya ya udah bikin kayak gini aja. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Tapi bikin loh ya. Bismillah ya. Bikin. Kita kalau boleh tahu bahan benderanya udah pakai bahan anduk polo belum sih? Itu Atau- satin 6 os. 6 os. Oke. Satin 6 os dibalik pakai apa namanya? Dakron yang 2 os, jadi kita Dakron. ada 3 gitu. Si dakronnya ya di tengah, ada dikit, kita press dikit, si press panas. Akan jadi konveksi. Berarti ya. Jadinya tebal. Pas dibentangkeun teh
Iya. Gak berani lah. Gak berani. Iya. Nanti ada rencana ganti desain nggak benderanya? Atau masih yang itu aja? Kayaknya masih yang itu sih, cuman harus mau dicuci dulu. Mau kiram. Itu belum pernah dicuci dari pertama. Belum, nanti pas harus di Februari. Iya, harus di bulan Februari itu nyucinya teh. Nanti di sungai apa kita mau nyucinya teh? Sungai apa ya? Ada kita sempat kepikiran untuk Iya. mandiinnya di sungai apa gitu. Itu jangan itu bang. Jangan ya? Sarap. Oke. Nah, daripada melakukan lagi kebocoran informasi, mending kita masuk ke segmen selanjutnya aja ya. Iya. Dan inilah segmen Pop Quiz. Oke. Seru banget yang ngobrol sama Lipzik. Ini membuka cakrawala saya itu sebagai warga Bandung yang penasaran akan Asal jangan membuka cakradonya itu nggak boleh. ya ini membuka cakrawala baru lah soal Lipzik yang selama ini masih misterius ya. Tapi sekarang udah layak menjadi amuba ya. Anak muda Bandung. Iya benar sih. Gitulah. Jadi kalau di studio jurnalis ini biasanya kita bakal ada timbal balik obrolan. Oke. Jadi saya bakal ngasih dua pilihan terus salah satu dari pilihan itu kalian pilih masing-masing ya. Jadi bakal nanya satu pertanyaan, kalian menjawab masing-masing terus disebutin alasannya kenapa. Kayak gitu, sederhana itu. Bisa dibantu kan? Ikut lah. Bisa dibantu ya. Oke. Latihan dulu nggak? Jangan up to, jadi nggak surprise ya kamu ya. Harus surprise. Kita mulai aja kali ya. Pertanyaan yang pertama untuk Lipzik. Oke. Pop quiz yang pertama. Kalau harus milih nih ya. Antara jenglot atau tuyul mending yang mana? Dari Mario dulu. Oh ini satu-satu jawabnya berarti. Satu-satu. Jenglot. Kenapa jenglot? Lebih unik, lebih nyata. Bisa dilihat, bisa dipegang. Tuyul emangnya nggak bisa dilihat ya? Pernah lihat? Yang di botol, Kata siapa itu? kata kaskus. Oh kalau jenglot mah real ya? Iya kan bisa kan? Iya, Kamu juga ada bisa kelihatan saja. gitu ya. Matanya bisa nyala. Bisa. 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 Yang Kalau Lipzik mah dipencet bisa. lututnya. yang kamu, jenglot Iya. kamu itu mah. Iya. Ces gitu. Iya. Mantranya ada di lagu kedua, album kedua. Disebutin nggak? Baca bait ke-9. Itu mantra buat nyalain jenglot Disebutin Lipzik. di pas rilis. Kasih tahu. Mantranya ada di situ. Berarti jenglot ya kalau Mario ya? Kalau aku jenglot. Kalau Iman? Jenglot aja saya juga. Kenapa jenglot? Tuyulnya udah ada. Jenglot ya? Jenglot. Kalau Mirza? Saya juga jenglot. Kenapa jenglot? Kayaknya low maintenance gitu. Oh iya, yang nggak banyak demand ya? Gak banyak demand gitu. Iya. Kalau misalkan tuyul tuyulnya mesti kan kasih makan. kasih makan, harus minta susu gitu kan katanya. Terus anjir fisiknya tuh gede kalau tuyul. Tuyul yang mana dulu gede? Maksudnya dibanding jenglot. Udah pokoknya kalau urusan tuyul Mirza paling tahu aja. Iya. Terus kalau jenglot kan kecil gitu, maksudnya bisa ditaruh, bisa ngumpetinnya gampang. Oh, Kalau iya. tuyul kan kalau sekecil-kecil tuyul harus dimasukin ke botol. iya. Tapi kalau dari segi fungsi lebih sustainable yang mana tuh? Jenglot atau tuyul sih sebenarnya? Tergantung tujuan. Tergantung tujuan. Purpose-nya mau apa dulu. Kalau nyari uang tuyul. Kalau jenglot tuh ngapain ya? Nyok itu? Iya kan Katanya ada fungsinya masing-masing. Oh iya. Ya ini kita tanya tuyul. Parah. Parah ya? Aduh, Nggak tuyul boleh saya gitu, minta maaf ya. Katanya temen. Iya, Itu bener, tapi juga tujuannya kalau tuyul kan nyari duit. Kalau misalkan jenglot tuh mau Ceritanya gitu. mau nyelakain orang gitu. Iya Siapa? sih. Jenglot. Oh. Kayak voodoo gitu jenglotnya sebenarnya. Iya kayak voodoo. Tapi jenglot tuh bukan makhluk hidup ya? Iya, katanya kan dari yang hidup terus jadi Iya. menyusut kan. Iya katanya. gitu ceritanya. Iya. Tapi bukan kayak voodoo. Kalau voodoo mah kan bonekanya yang Boneka. Iya, mati. bisa di ini gitu. Jenglot Oh, tuh itu mah udah hidup. meninggal ya itu mah. Itu mah. Ngapain di ini lagi gitu. Iya. Tapi bisa nyala. Tapi jenglot juga dikasih makan tau. Hah? Apa gitu? Jenglot juga dikasih makan. Bisa kan? emangnya? Bisa. Kan dia kukunya nambah. Giginya manjangin. Dikasih makannya gimana? Rambutnya panjangin. Nggak tahu sih. Nggak tahu tuh. Ini yang dapat jenglot dari kaset Lipzik. Gimana ngasih makannya? Itu nggak tahu ya. Kita mah cuman jual. Apa kamu? Kan yang beli kaos kayak kaset Lipzik kan dapat Dapat jenglot. jenglot. Nah, ini tanyain mereka aja. Itu ada model awalnya nggak jenglot itu dari mana gitu? Apanya? Dapatnya? Ya bukan inspirasi sih. Itu tiap beli kaset Lipzik jenglotnya unik nggak, beda-beda atau sama aja sih bentuknya kayak gitu semua? Sama, cuma ada 5. Sama. Cuman ada. Soalnya ngumpulinnya susah ya jenglotnya. Oh. Ngumpulinnya susah, bukannya kita nggak mau bikin banyak karena memang populasi jenglot di Indonesia itu udah mulai berkurang, udah hampir punah memang, jadi kayak susah gitu.
Oke. Jadi lumayan pelik juga ya untuk Iya. gitu. Ngumpulinnya susah. Susah banget. Mahal. Mahal. Menarik. Itu seru banget. Coba kita lanjut ke yang kedua. Oke. Itu udah menambah hasanah soal perjenggotan ya. Boleh. Tapi sekarang kita ngomongin hasanah bermusik aja lah. Ini mungkin sudah dijawab tadi sebenarnya Leipzig bukan band post punk atau itu rock Jabar ya. Iya, nggak Rock tahu. Jabar. Karena dari Jawa Barat ya. Betul. Tapi masih banyak anggapan soal kalian tuh band post punk sebenarnya dan Ya, selalu apa? ada orang-orang yang kayak cocok logi lah. Oh Leipzig tuh ngerunut ke band ini, ngerunut ke band itu gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi menurut kalian sendiri selera ya kalau harus milih gitu. Ya. Kalau disuruh milih antara Joy Division atau Divo siapa? Divo. Mario Divo. Dua-duanya lah. Harus satu. Harus satu ya. Satu kamu ya. Aduh bingung, Divo lah kayaknya. Divo kenapa Divo? Karena Divo itu belum didengerin semua. Sama kamu? Iya, belum kedenger semuanya gitu. Oh, belum Jadi kulik. bukan keulik. Jadi aku mah karena judul lagu aja aku mah nggak tahu sih. Tapi bisa. Oh iya. Heeh, gitu. Kayak waktu itu aku pernah lagi semobil lah dari Jakarta. Apal tuh lagu iya? Apal. Judulnya teu nyaho. Gak tahu tapi bagus itu berarti. Iya bagus. Berarti Lagunya bagus. Karyanya kan? Karyanya, Iya, anjir. iya. Berarti Divo ya. Divo harus milih kalau aku mah. Joy Division. Unik, lebih unik lah. Iya. Unik bisa. Kalau Mirza, Divo. kenapa Divo? Lebih lebih dinamis gitu sih musiknya tuh. Maksudnya kalau Joy Div kan post punk mentok gitu. Post punk totok gitu yang dark apa gitu. Kalau Divo tuh ya lebih dinamis gitu secara musiknya lebih variatif juga. Instrumennya juga banyak kan. Oh, oke. Secara visual juga mereka Visualnya bagus. Nah, kuat oke. secara karakter. Kalau Iman, Ngikut aja saya. idem. Iya. Idem. Di Voda karena inspirasi awal. Dari awal kayaknya bikin kayak Devo bagus deh gitu. Ya udah itu doang. Oke. Nah, kalau nyambung dari Divo dan Joy D ya, fenomena post punk gitu. Kalian sendiri mengamati post punk, apakah terlalu Joy D sentris enggak sih? Maksudnya gimana tuh? Jadi kayak banyak band-band post punk nggak kayak kalian gitu ngambil licknya tuh yang kawaii gitu. Kawaii kru. Jadi maksudnya kan lick kalian lebih ceria dibandingin ambil yang droning gitu kan, yang dark gitu. Ya. Enggak juga kayaknya. Enggak. Kayak banyak juga deh sekarang maksudnya yang bawain musik post punk tapi yang gak Joy Div sama sekali banyak lah. Ya misalkan siapa ya? Siapa ya? Pil gitu misalkan, Pil juga secara irisan post punk tapi mereka lebih condong ke Minutemen gitu kan. Iya. Lebih ke Gang of Four-nya gitu kalau misalkan post punk ya banyak sih. Ya, Gang of Four. Berarti memang sebenarnya ada lah ya band-band lain yang Ada. tidak terlalu gelap gitu bermain post punk. Banyak. Ada banyak kayaknya. Banyak. Kayaknya ya. Tapi ya mungkin kayak sayanya kurang baca aja kan gitu. Tapi terima kasih tadi. Aku juga sama kayaknya Aya. Aku juga kayaknya nggak tahu amat sih kayak pas punk. Tapi Pil lah ya, itu udah lama banget dengerin Pil, makasih. Iya. Mengingatkan kembali Iya, soal itu, Pil. Pil. Pil recommended banget. Public apa? Bukan. Salah lagi. Ya masa dibenerin serius dari tadi tuh kita Public Indon apa? Limited. Nah itu. Oh iya. Siap. Nah ini setelah ngomongin musik, terus ngomongin eksotisme mistis tadi ya sedikit. Kita ngomongin kuliner sekarang. Ya. Sama Leipzig ya. Kalau kalian nih harus milih, meskipun kayaknya udah kebaca sih jawabannya. Kalau disuruh milih bacang Braga sama perkedel Bondon, milih yang mana? Satu-satu dulu jawab satu. Iya, kamu dulu tuh berarti kamu udah kepikiran kayaknya. Kalau Bacang daerah Braga lah. situ mah. Bacang Braga. Kamu? Kalau aku mah itu tahu gejrot. Iya sih bener ya sebelah bacang tuh ada tahu gejrot. Di Bacang Braga teh Ada banyak tahu pilihan gejrot. sebenarnya. Iya. Gitu. Ada bacang, ada tahu gejrot. Yang lebih cutting edge itu tahu gejrot. Cutting edge. Ya dipotong. Betul, cutting edge of tofu ya. Ya. Wih. Itu tahunya Sumedang atau bukan? Kayaknya mah bukan deh. So, Cianjur bukan? Cirebon. Cirebon tahu jerot. Jadi asalnya. Iya. Makanan khas Jadi Cirebon, kecil. kan? Jadi kecil tapi nggak kriuk. Sumedang juga nggak kriuk ya. Enggak. Tapi kadang ada Kalau isinya. bungkeng, kan. Cuman bedanya kalau di Sumedang mah kuahnya oncom. Bau ini tuh gini waktu itu kita ke baunya tuh bau beda aja pokoknya mah. Aku mah nggak ikut, kamu. Oh iya itu aku aja. Tapi kalau disuruh pilih kan tadi pertanyaan pilihannya bacang atau perkedel Bondon. Aku bacang. Bacang. Perkedel tuh common. Tapi perkedel Bondol awal-awal oke. Awal-awal mereka rilis
Emangnya kapan gitu itu? Tahun 4. 2004. Kayaknya mah lupa. Perkedel Bondon teh aku mah nggak suka perkedel soalnya. Kecuali yang di satu tempat itu yang bulat enak tuh. Itu juga perkedel kan masuknya mah. Di mana? Ada, mau disebutin sih. Sebutin atau? Di sambal hijau. Oh. Enak. Nah, aku mah perkedel teh itu gitu. Itunya perkedel kan? Iya, Cimplung teh kan? Oh, cimplung. Aci. Perkedel mah nggak pakai. Kentang. Kentang. Tapi ada juga perkedel pakai aci biar lebih. Iya cimplung. Ya cimplung. Ya cimplung. Tapi sebenarnya perkedel. Perkedel cimplung. Bisa jadi. Boleh. Jadi kalau perkedel versi aku mah yang gitu. Jadi kalau perkedel Bondon karena Oji ya itu ya. Oji ting jadinya enggak kayaknya aku mah. Kamu berarti Yang itu. apa bacang juga atau perkedel jadinya? Kan mereka dua bacang. Tahu gejrot saya mas. Support. Tapi tahu gejrot tadi enggak? Tahu gejrot asli. Tahu gejrot itu mah. Kalau bacang teh Favoritnya? dibuka panas dulu. 15.000 gitu. Berapa sih? Apaan waktu itu aku bayar 30 anjir? Pakai sama yang aku itu. Dia edit sama kamu? Enggak anjing banyak pisan anjing makannya sih ini. Dia sendiri 30.000. Iya. Oh, aduh. Banyak. Tapi enak-enak emang Itu enak. emang. Berarti itu rekomendasi kuliner Bandung ya buat teman-teman biar nggak ke tempat yang sama di seberang Asia Afrika Cultural Center di Braga. Daerah situ lah. Ada Banyak nak. Tahu Iya, gejrot rasa Tapi jempol. sebenarnya bukan di deket gedung Braganya yang enak mah. Tahu gejrot ya? Maksudnya enak sensasi dalam makannya gitu. Suasananya. Suasananya di yang dekat kali teh gini. Oh iya. Tak itu. Yang banyak yang cosplay itu. Nah yang cosplay Iya. mah di depan. Cikapundung Ini mah masuk ke yang kanan. dia Cikapundung. Kalau malam mah sedikit yang cosplay. Oh, iya Taman Cikapundung Di situ apa? ada yang nangkring. Di Tahu situ tahu ada gejrot. tahu gejrot. Dari situ yang enak gitu. Sama aja sebenarnya mah rasanya gitu cuman Rasa jempol ya. suasananya teh ini makan lihat kali Oh, tapi di tengah kota gitu. view-nya ya, city view-nya. Oke. Boleh. Oke. Jadi sudah terjawab semua ke misteriusan Leipzig hari ini ya tentang karya mereka, tentang apa segi pribadi mereka juga gitu menghadapi karya, menghadapi reputasi mereka dan juga beberapa hal lainnya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat Mas Leipzig, bukan Mas satu. Brodaks Leipzig. Makasih udah ngobrol, terus udah memberikan sedikit sudut pandang baru soal kehidupan di dalam Leipzig gitu. Tapi kayaknya aku mau nanya what's next udah jawab. Kayaknya Padepokan nggak sih yang bakal terdekat digarap sama kalian? Album 3. Album 3. Album 3 dulu baru tinggal isi vokal ya? Iya. Tinggal isi vokal. Padepokan 2 tahun lagi. Dan nanti kalau mau ngunjungin Padepokan Leipzig harus reservasi dulu nggak? Atau langsung aja? Langsung aja. Ada di lobbynya nanti ada. Tinggal ke lobby aja. Nanti alamat Google Maps-nya disimpan di ini ya, di deskripsi. Mudah boleh di-spill kan? Search aja weh. Dan nanti kita ngiri. Nanti kita ngasihnya koordinat. Oh, ada koordinatnya biar... komplek barudak kene namanya. Tapi itu bisa coba dikunjungi aja barangkali mau main, ketemu dolar ya. Iya boleh ketemu dolar nanti saya ngomong dulu. Gitu. Jadi makasih Leipzig udah ngobrol-ngobrol, semoga lancar, semoga sehat selalu, rezekinya lancar. Ditunggu album Prabu juga ya. Jurnal juga ya. Iya, juga sama makasih, semua makasih. tim jurnalis. Saya membutuhkan itu sekarang. Kenapa? Oke, makasih juga buat kamu yang udah nonton episode 3 Jurnalis kali ini. Jangan lupa buat subscribe sih lah, like mah terserah dah, itu mah hak kamu untuk suka atau enggak. Tapi yang paling penting tolong di share konten. Kenapa sih kalau di YouTube tuh selalu Aku minta posting dulu, kamu iya, bentar nanti, atau itu udah enakan itu tuh. Ini keren itu ya. Maaf apa ya. Jangan di-cut ya, itu bagus ya. Nyuruh lagi. Tadi sampai ya Like. nggak apa-apa lah, nggak usah di like juga karena itu mah hak kamu untuk suka atau nggak suka, siapa kita untuk memaksakan selera gitu ya. Tapi yang pasti tolong di-share. Maksudnya kita udah ber-effort, udah syuting gitu ya. Iya. Melewati hujan di jalan Solontongan. Jangan nggak jadi. Ngehap apa sih? Sesak ya. Menguap. Bukan itu menguap itu. Menguap. Humin. Itu apa brother? Kelembapan. Iya, Lembab, udah lembab gitu. Demi episode terbaru Studio Jurnalis, jadi tolong diapresiasi karya kita dan tentu kami pun mengapresiasi kamu yang udah nonton. Terima kasih. Saya Prabu Pramayoga. Sampai ketemu di episode Studio Jurnalis selanjutnya. Tadi apa kepotong apa? Enggak kalau like tuh emang harus itu sebenarnya. Katanya mah algoritma ngaruh, makanya, Oh, algoritma. makanya Boy Pablo rame di videonya. Boy Pablo. Oh. Kan dulu Boy Pablo yang si video Every time. Every time itu like-nya meledak sih kamu. Gara-gara Gara-gara like ya tapi. katanya mah dibeli like-nya. Cenah. Emang bisa. Oh kayak Bisa ya kamu. kayak Maria Takeuchi
Naon Itu mah nggak dibeli mereka Plastic Kyojin Love. mah. Oh. Itu mah gara-gara turunan dari non sih adult contemporary rock. Itulah pokoknya mah. Jadi dari situ ngulik, oh di Asia juga ada nih yang kayak gini. Kalau include promotion eta naon sih? Di videonya si Leipzig ada itu tulisan itu kalau Include di paid promotion. tahu. Ada brand di video kamu. Brand Ke siapa ya? Nggak ada. List dia sound. Nggak ada, jadi pas diklik deh jadi ada include paid promotion. Tapi sekarang mah kayaknya nggak upload apapun langsung ada iklannya nggak sih? Enggak, ini mah tulisan, bukan iklan. Tulisan. Di atasnya tuh kayak ada jadi kotak ada kecil kayak gitu notif lah. kayak ada Iya notif yang gitu kan? Iya. This video include paid promotion tulisannya tuh. Wah itu patut tanyakan sih. Oh. Tapi setahu saya mah kayak Ada ngupload brand gitu. itu teh di situ. Apa karena Katanya ini ya mah gitu, waktu ya. itu si YouTube si Leipzignya pernah kehack? Jadi ngepost Bitcoin. Ya gitu asli sempet. Oh pernah kena kalian itu? Pernah. Pernah. Anjuy. Untungnya videonya nggak kehapus, masih di archive doang. Biasanya mah yang nge-hack gitu mah Elon Musk tuh. Oh iya. Bener Ika mah. Iya gitu? Iya jadi pas zaman dia mau nge-launching roket, Oh iya. aku cari Wow. YouTube yang rame gitu. Itu ya kalau ada yang tahu ya. Apa? Kenapa itu? Iya ikut promotion boleh sih. Nah, tapi nggak masalah sih, cuman kenapa jadi ada gini? Aku kalau lihat Ya komen aja di bawah ya di video ini, komen di bawah. Enggak nih komen di bawah mah cari koordinat padepokan aja itu Oh, iya. yang paling Oh, iya, utama mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Video ini disponsori oleh Is Hood,